Pria jahat, cepat cerai, aku masih takut. Sebenarnya itu tidak terduga. Maaf. Bekerja keras. Aku memberimu uang, tetapi kamu sangat tidak puas. Kekanak-kanakan. Dia hanya seorang yang miskin. Kekanak-kanakan atau tidak. Baiklah. Besok, aku akan menyerahkan 1 miliar. Pasti akan membawa kamu dan anakmu pergi. Pasangan kejam. Huh, bodoh itu kembali. Ke kamarmu. Atau ke harimau kamu. Aku ibumu. Aku akan membunuhmu. Kenapa ada banyak uang begini? Baru saja Juede Hui balik keadaan buruk. Baru saja Juede Hui balik keadaan buruk. Aku mau 400.000. Terima transfer 400.000 rupiah. Pak Bos. Jam berapa di mana? Belum kembali bekerja. Maaf, Bos. Ibu saya tidak. Ibu sudah pergi. Saudara laki-lakimu tidak mati, kan? Kalau tidak mati, segera kembali bekerja. Xiao Sang, benar-benar sangat cantik. Kalau kamu mengikuti saya, bos ini seumur hidupmu bisa jadi milikmu. Jangan hahaha. Maaf, bos. Saya benar-benar perlu cuti. Ibumu tidak membunuhmu. Masuk harus mengetuk pintu ya. Kamu merusak hal baikku. Kamu sudah punya berapa istri? Kamu masih memperhatikan Xiao Shang? Tertarik padanya? Itu karena aku memberi dia muka. Kalau bukan karena wajahnya yang seperti itu, apa aku mau menjadikannya sekretariku? Hentikan ledakan itu. Kalau bukan karena kamu adalah ayahku, di hadapan teman lama dan kerabat. Apakah kamu bisa melihat pintu ini? Pergilah, gadis itu. Kalau begitu, aku akan mengakui Sisi. Kamu sedang berbicara padaku? Apa aku sedang berbicara dengan anjing? Kamu tidak gila kan? 1.000. Aku mengeluarkan 1.000 yuan untuk membeli gajimu. 1.000. Apa istrimu pergi dengan orang lain? Sampai bodoh dan gila ya? Ah, uang. Uang. Pak Bos. 10.000. Ambil dan pergi membuka pintu. Baiklah, 28.000. 510.000. Mengatakan apa soal gaji pekerja? 10 juta. Batalkan kontrak. Suk. Jika kamu bisa menyiapkan 500.000, saya akan untung. Kalau minta uang ya lupakan. Leluhur saya saja tidak senang. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Saya akan menggosok lantainya dengan lidah saya sampai habis ya. Ambil uangnya. Ada yang lain tidak?
Masih kurang 1 mangkuk. Tidak ada. 1 mangkuk. Bersihkan untukku. Kau ini. Terima kasih, bro. Lao Xie. Perusahaan ini milikku, ya? Saudaraku, saudaraku. Perusahaan ini adalah tabungan seumur hidup ayahku. Aku tidak bisa menjualnya hanya dengan 500.000. Bagaimana kalau kita hitung 10 juta saja? Aku beli, aku beli. Benar. Menerima transfer 10 juta yuan. Hadiah 10 juta yuan. Benar-benar tidur. Ayah, kamu adalah kakakku. Meskipun perusahaanku untung, dia juga tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak ini. Nanti aku adalah bos besar. Zhang Qing adalah manajer umum. Jika kamu mau, kamu bisa bekerja dengan aku. Adik-adik, apa yang perlu ditakuti oleh orang yang berani? Tidak, Bos Gu. Ayahku pernah bilang, dari miskin menjadi kaya mendadak. Jika masih berbudi luhur, bersamamu pasti akan sukses besar. Pak Hu, terima aku. Itu adalah Xier Xiao. Aku adalah anjingmu. Aku adalah anjingmu. Haha. Begini, panggil sekali. Bagus, bagus. Bisa menyesuaikan diri, ya. Nanti kamu ikut aku. Bos Hu, nanti aku ikut kamu. Baik. Urusan pemakaman ibumu disederhanakan saja. Jangan datang ke tempatku lagi. Tanpa hubunganmu dengan ibumu, kita juga tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi, Bibi. Apakah kamu baru saja meninggal, Ibu? Segera berbaktilah. Datang ke sini untuk apa? Saya datang untuk mencari Bibi. Saya juga sibuk di luar. Saya datang untuk membahas urusan terakhir ibu saya. Apakah kamu butuh uang untuk peti abu? Itu untukmu. Itu seharusnya kamu yang tidak mau. Uang untuk peti abu tidak perlu kamu keluarkan. Sudah diberikan. Itu bagus. Saya sangat membenci orang yang keras kepala. Mulai sekarang, tidak ada hubungan sama sekali. Saya mengerti hal itu. Saya datang untuk memberitahu Anda. Ibu saya meninggalkan saya sebuah warisan. Ibu saya meninggalkan saya sejumlah payung. HMPH. Itu 100.100 yuan. Aku juga tidak akan membagikannya padamu. Kau ambil saja untuk digunakan. 100 juta. Astaga, ayahmu memberimu begitu banyak uang. Terus bekerja keras ya. Aku masih membiayai sekolah anakmu. Hemat dan cermat, tetap bisa menabung sedikit. Cepat berikan kepada kami. Berikan kepada kalian. Kenapa harus memberikan kepada kalian? Bukankah kamu bilang ini tidak ada hubungannya dengan saya? Ada. Dia adalah keponakan saya. Tentu saja ada hubungannya. Benarkah? Saya tidak merasakannya. Masuk saja. Tidak perlu malu-malu. Ada. Minumlah. Cepat minum. Mama kau pikir, Mama baik kepadamu, kan? Baik. Tentu saja baik. Dia adalah kakakku sendiri. Maka menurutmu, kau baik kepada Mama, kan? Baik. Tentu saja baik. Saya iparnya dia. Tidak seharusnya ke acara pemakaman ibu saya sederhana. Tidak. Kalau ingin megah, megah seperti apa? Megah. Panggil semua kerabat, yang jauh maupun dekat. Semua datang untuk menghormatinya. Lalu anakmu bagaimana? Aku memintanya pulang untuk mengambil cuti panjang. Baiklah, tunggu sampai kalian merawat ibuku dengan baik. Aku akan memberikan uang ini padamu dan kerabat. Keponakan yang baik selalu menjaga kamu dan ibumu. Uang ini ada hubungannya dengan kerabat yang paling dekat? Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, oke. Aku antar kamu. Tidak perlu. Hanya ingin melihat kalian satu kali lagi. Aku lebih baik mencemari mataku. Kamu pergi, aku masih akan antar kamu. Cerai.
Berlakonlah dengan saya. Cerai? Tidak mengejutkan? Kamu pasti gila. Orang yang gila seperti kamu, bicaralah dengan jujur tentang dirimu. Kamu adalah orang yang bodoh dan tidak berguna. Cerailah dengan saya sekarang. Lihatlah di mana kamu bisa menemukan saya. Ini adalah buktinya. Wanita sebaik apapun, tidak bisa membuatku dipermalukan. Tolong. Aku baru saja memberimu satu tanda. Hanya satu saja. Aku sudah terpesona olehmu. Hanya satu saja, ya. Aku sudah cukup baik padamu. Akan ada hari ketika kau akan menyesal. Mulai merindukannya, bukan? Bosnya sedikit terlalu memamerkan diri. Bisa juga, mobil bosnya masih dipinjam. Bos dan rekan kerjanya jadi aktor pun sudah cukup berani. Jiang Bei, ya, saya ingat pacar Zhang Qi bekerja di penjualan properti. Beli rumah. Baiklah, tidak ada yang terlewat. Baiklah, kita pergi. Kamu terus saja berakting. Hati-hati, tidak ada uang untuk membayar gaji aktor, ya pemborosan. Bos ini merangkak dari toilet. Kamu kenapa keluar dari toilet pria? Siapa yang kamu panggil kakak? San Qian. Tante, kamu di sini ya? Sayang, aku datang untuk melihat kakak beli rumah. Orang lain baru saja punya pacar. San King, kamu kenal aku. Ah, 4 hari kamu harus membuka matamu. Yan Jie adalah cinta sejati aku. Kamu mau uang? Tidak punya uang. Mau kekuasaan? Tidak punya kekuasaan, malam ini. Juga tidak bahagia. Tapi kan kamu yang bilang kamu mencintai aku. Ini kamu kasih aku 50.000 ya? 100.000. 50.000 bisa kamu kasih? Iya. Aku memang tidak seberuntung dia. Tapi kamu sudah bilang padaku waktu SD. Kamu akan mencintaiku seumur hidup. Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Baik dalam hidup maupun mati. Aku mencintaimu seumur hidup. Tidak ada masalah. Si tampan kecil. Si tampan kecil, malam ini tempat biasa. Jangan lupa datang. Jadi kamu tidak datang malam ini? Dia tidak memanggil beberapa teman perempuan malam ini untuk mencarimu? Baik, baik, kita cari lebih banyak lagi. Nah, tergantung kamu malam ini. Berusaha lebih keras. Lelaki ini lebih gila dari aku. Toilet umum ini tidak bersih, Zhang. Ada apa? Jika tidak pergi, apakah harus membeli rumah di sini? Beli. Kenapa tidak beli? Halo, selamat datang. Apakah Santian ada? Saya ingin membeli rumah. Bos, saya adalah Santian. Anda kenal saya. Berapa luas rumah yang Anda beli? Anda adalah Santian. Saya adalah rekan Zhang King. Saya petugas keamanan. Petugas keamanan. Di sini, harga rumahnya 100.000 per meter persegi. Kerja jadi satpam seumur hidup pun gak bakal bisa beli. Zhang King butuh berapa banyak uang untuk beli lantai ini? Sekitar 1 miliar. Wow, banyak sekali uangnya. Zhang King, kamu dapat orang kaya dari mana?
Sangkin, kamu dapat dari mana? Gak mau cerita? Tapi apakah rumah ini bernilai banyak uang seperti itu? Lokasi proyek perumahan ini jelas bernilai lebih dari 1.200. Sekarang harga rumah sedang rendah. Kita menghabiskan 2 miliar. Asalnya adalah Tony. Baiklah. Oke. Pak, orang kecil ini tidak mengerti. Tyson, jangan marah. Lao Xie, ya. Bagaimana jika kita berinvestasi di pertanyaan ini? Kelompok perdagangan juga berinvestasi di sektor kesehatan. Fokus proyek ini adalah pada perawatan kesehatan untuk lansia. Ini merupakan industri yang didukung oleh negara. Ini dapat mengatasi biaya perawatan kesehatan masyarakat yang terlalu tinggi. Kedengarannya bagus. Zhang Xing, kita sebaiknya berinvestasi di grup Marriott ini. Berinvestasi. Zhang Xing, apakah kamu masih ingin pria ini? Sayang, aku salah. Aku buta. Sungguh aku sangat mencintaimu. Xiao Zhang, tapi apakah direktur umum perusahaan kami cocok? HMPH, kamu tunggu saja jadi pelayan. Wang Kuan, aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Sebenarnya, aku juga dulu adalah mahasiswa Emba, Magister Manajemen Emba, Magister Manajemen Perusahaan, Magister Manajemen Karir. Hebat sekali. Sial. Keren banget. Kemudian dipermalukan orang. Karena tindakan impulsif. Jadi setelah keluar, tidak ada yang berani mendekatimu. Pasti harus menyewa seorang penjaga. Kenapa tidak bilang dari awal? Tidak apa-apa, lain kali ya. Pasti ada tempat untukmu beraksi. Terima kasih Pak Hu. Kalau saudara, jangan sungkan. Hei Pak, kita mau kemana nanti? Beli perhiasan dan beli rumah. Beli mobil, mau beli apa? Pak Hu, tapi kita baru saja menghabiskan. Siapa aku ya? Hu Yiwang. Uangnya banyak. Tak perlu takut, ayo jalan. Berhenti. Kalian tahu ini tempat apa? Kalian bisa masuk. Tahu hanya jutawan yang bisa masuk ke pusat perbelanjaan pribadi elit ini. Di pusat perbelanjaan ini ada barang-barang edisi terbatas dari seluruh dunia. Ada perhiasan edisi terbatas dari desainer terbaik di dunia. Oh ya, ada juga wanita-wanita tercantik dari seluruh dunia. Itu saja yang perlu kalian tahu. Pergilah, ini bukan tempat untuk kalian. Kalian pasti memakai kartu permainan dari gerbang sekolah dasar di badan kalian. Ini adalah kartu akses ke lantai atas Mandarin Oriental. Ini adalah kartu hitam super dari Bank Internasional. Bank-bank terbesar di dunia harus menyetor 1 miliar untuk mendapatkan kartu hitam super. Sekarang kita bisa masuk, kan? Silakan masuk. Selamat datang. Bos, kemudian sudah dikonfirmasi. Kumpulan Guanghui bukan milikmu. Ada kumpulan intim. Apakah ada cara? Grup Guanghui baru-baru ini mengembangkan properti untuk pensiun. Sulit untuk mendapatkan barang. Mendapatkan barang itu sulit. Mendapatkan barang. Jadi, apakah kita sudah menyelesaikannya? Jika kita mendapatkan perusahaan emas ini, diperkirakan akan ada 20.000. Ini seharusnya juga menjadi kesempatan. Siapa kamu berani meletakkan tanganmu di tubuh bosku? Mengintimidasi kakaknya. Kamu bukan pencuri kecil dari Santian. Bos, begitu saya melihat Anda, jelas Anda adalah orang kaya kelas atas. Kami memberikan Anda kartu global dari toko kami. Pemegang kartu dapat menikmati layanan bintang super dari semua staf wanita kami. Anak San itu entah bagaimana mendapatkan banyak penyakit. Sudah lama tidak keluar. Yinjie, kan? Tolong ambilkan kartu yang bisa dipakai sembarangan untuk wanita ini. Jangan, jangan. Kalau begitu, beli semua barang yang sudah dipegang hari ini untuk semua orang. Terima kasih, bos. Tiba-tiba teringat bahwa pemilik rumah saya, Xiao Xiangjie, sepertinya adalah penghuni yang sulit dikeluarkan dari grup Marriott. Tiba-tiba teringat bahwa pemilik rumah saya, Xiao Xiangjie, sepertinya adalah penghuni yang sulit dikeluarkan dari grup Marriott. Kamu masih tahu untuk kembali. Kamu masih tahu untuk kembali.
Kamu masih tahu untuk kembali. Aduh, sakit, Kak Gajah, cepat lepas tanganmu. Kalau aku lepas, kamu itu kepala babi. Aku kira kamu sekeluarga sudah melarikan diri semalam. Bukankah kamu sudah meninggal? Aku sudah lama menelepon polisi untuk menangkapmu. Kamu kan hanya mau uang? Aku sudah mengambil istri dan anakmu malam ini. Apa ini kalian mau mengalahkan satu orang dengan dua? Ini rekan kerjaku. Tidak peduli hubungan apa antara kalian. Aku cuma mau uang sewa. Dulu kau tidak iba padaku? Dulu itu punya ibu yang miskin. Sekarang ibunya sudah tiada. Kau masih punya apa yang bisa bikin orang iba? Saya mengerti. Berikan uang. Aku bilang kalau kau bisa membayar sewa rumah setahun sekaligus. Aku akan membersihkan sampilmu seumur hidup. Jadi jangan menyesal ya. Kau malah membawa uang agar aku menyesal ya. Rp100.000. Rp50.000 yang lebih itu dianggap sebagai gajimu. Memberikanmu sampah. Tidak ada 50.000. Kalau begitu, apakah kau masih butuh untuk menyapu, mencuci pakaian, atau membersihkan toilet? Begitu dibilang. 50.000 yuan hanya untuk buang sampah itu terlalu sedikit. Jadi, ini semua kamu yang pakai ya? Haha, oke. Oh ya, kakak siang. Kamu bilang sebelumnya, apa syaratnya untuk bisa merobohkan rumah ini? Berikan 20 juta yuan. Kamu mencuri uang ya? Lebih serakah dariku. Baik. Sudah masuk. Coba lihat. Menerima transfer sebesar 20 juta yuan. Dia heran kenapa kamu mau membantunya seperti ini. Untuk ibuku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Hanya merasa sedikit tidak enak. Cepat istirahat saja. 10.000. Kamu sudah bangun. Ada apa denganku? Aku sakit. Oh, dokter mengatakan mungkin karena terlalu lelah. Bukan sakit. Telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak ada masalah besar. Oh, asalkan tidak apa-apa. Baru-baru ini saya baru mendapat keberuntungan. Bagaimana mungkin saya sakit? Kamu harus banyak istirahat. Begitu banyak hal yang terjadi belakangan ini, ya? Bos, kamu cerdas sekali. Berita-berita sedang meliput tentang kamu yang menghabiskan 20 juta untuk menyelesaikan masalah penolakan. Kekayaan muncul. Seorang individu tak dikenal menghabiskan 10 juta untuk menyelesaikan pertanyaan tentang penolakan. Apakah dia dalang di belakang grup Marriott? Atau dia seorang pemain besar yang tersembunyi? Media terkait sedang melaporkan. Bos, tujuan Anda telah tercapai. Itu benar. Bos, luar biasa. Yuan, saya ini bibi kamu. Siapa? Ribut apa? Ribut sampai mengganggu istirahat bos saya. Tidak tahu siapa orangnya. Petugas keamanan sedang berlari. Ini adalah mertua paman saya. Mertua paman. Sepertinya tidak hanya satu orang. Kakak-kakak dan sepupu datang semua. Oh, ketika orang miskin, mereka mengawasi seorang yatim piatu. Hanya jika ada uang. Apapun yang ada, dia akan datang dan minta sepotong. Bibi adalah orang yang ibumu meninggal. Dia bahkan tidak mau meminjamkan uang padamu. Apa kita membiarkannya masuk? Tidak apa-apa. Mending biarkan dia masuk saja. Biarkan dia masuk sendiri saja baik. Aduh, Sir. Kamu memang sangat hebat ya. Kalau tidak hebat, kamu yang jadi bibi ini. Bagaimana bisa begitu? Aduh, keponakanku yang baik. Yuar, ada apa denganmu? Apa kamu tidak merasa enak? Bosku, belakangan ini menghabiskan banyak uang. Membeli banyak rumah dan mobil. Merasa kehabisan uang dan lelah. Zhi benar-benar merampok bank.
Ya, orang tuamu sudah tiada. Tidak apa-apa, masih ada paman dan bibi. Aku bawa sedikit makanan untukmu. Ini dibuat oleh pamanmu. Semua dicuci oleh keponakanmu sendiri. Apa saja makanan lezat, wortel tidak dimakan. Kamu itu siapa? Kalian mau meracuninya? Ini harus aku periksa dulu. Berita sudah aku lihat. Aku sudah tahu yang dimaksud adalah kamu. Tapi sungguh membanggakan. Dulu sudah dibilang. Nama ayahmu memang tidak salah. Miliaran, miliaran. Sekali bergerak langsung jutaan, miliaran. Tapi keahlian pamanmu agak kurang. Aku bilang beli yang sudah jadi saja. Pamanmu takut tidak bersih. Modal sekecil ini saja tidak mau dikeluarkan. Masih mau menjalin hubungan apa? Sudahlah. Ada lagi bibi. Kalau tidak ada orang, ya pergi saja. Kenapa marah-marah saat menjamu? Tidak, tidak, masih. Memang ada sesuatu. Kamu tidak bilang kali lalu bahwa keponakanmu memiliki bakat dalam musik? Saat kamu bilang dia memiliki bakat dalam musik, dia langsung tertarik pada sebuah piano. Dia ingin belajar. Berapa harganya? Dia tertarik pada sebuah piano bekas seharga 8,000 yuan. Mengapa kamu memberinya 80,000 yuan? Beli satu yang baru. Impor, yang terbaik di dunia. Oh sayang, terima kasih, terima kasih. Nenek sendiri yang kekasih. Ada lagi? Bukan kamu yang tidak punya ayah dan ibu, kamu yang putuskan saja. Nanti, aku akan memperlakukanmu seperti anak kandungku. Aku akan menampilmu tinggal bersama. Tidak perlu. Kita beli rumah yang lebih besar untuk tinggal bersama. Meski kamu biasanya tidak ingin tinggal bersama juga tidak apa-apa. Kamu bisa datang tinggal sesekali. Berapa ukurannya? Tidak besar, tidak besar. Cuma 200 meter cukup. Satu keluarga 4 orang. Ini terlalu kecil, kan? Beli yang 1000 meter. Wang Sui, kirim dia 10 juta lagi. Keponakanku adalah orang tua kehidupanku yang baru. Bibi, kamu tidak butuh sesuatu juga? Bibi juga ingin, tapi saat itu Bibi juga tidak memperhatikanmu. Kau sendiri juga sadar. Nanti pamanmu juga akan sering mengunjungimu. Tapi kakinya itu sulit. Sudah tua. Tidak bisa berjalan. Baiklah, nanti akan kubelikan mobil mewah untukmu. Yang luas seperti itu. Ketika kau tua nanti dan tidak bisa berjalan lagi, kau harus memakainya. Kau pasti akan menggunakannya. Baiklah, Bu Bibi, kau pulang besok ya. Pak Bos, meskipun uangmu banyak, tetapi kau juga tidak boleh berlebihan dengan pamanmu. Jangan terlalu memanjakan Pak Xie. Mengambil keputusan sendiri. Lau Xie ingat untuk mencari seseorang untuk mengawasi saya. Biarkan dia setiap hari membantu sujud di kuburan. Sujud. Baiklah, tenang saja. Saya pasti akan membuat seluruh keluarganya sujud kepada paman dan bibi. Dan juga mereka yang di luar, saya juga tidak tahu dari mana kerabat ini. Setiap orang beri dia 100.000 untuk disuruh pergi. Halo. Grup Bao. Hei, berhenti. Berani sekali. Berani membiarkan kalian berhenti di sini. Ini kan grup Marriott. Tempat seperti ini bisa dikunjungi oleh sampah seperti kalian? Tahu siapa dia? Pak Huiyuan yang dibawa oleh grup Marriott. Hehe, saya tahu. Laki-laki dari istri saya. Pak Bos. Begitu baik? Pak Bos hebat ya. Bicaralah dengan leluasa. Paman Satpam ini. Orang ini benar-benar adalah Presiden Grup Wan Hao. Tolong jaga sopan santunmu. Bukan wakil presiden. Saya belum pernah melihat wakil presiden yang mengundang orang seperti ini. Apa kamu tidak menonton berita belakangan ini? Tentu saja saya menonton. Berita tentang perjudian? Berita tentang balap kuda. Saya lihat dulu. Oh Tuan Wu Tuan Wu Tuan Wu Tuan Wu. Tidak terpikirkan bahwa sibuk seperti Anda datang lebih awal. Anda seorang tamu berharga yang selalu tepat waktu. Dan bahkan datang sebelum waktunya. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Saya datang lebih awal sebagai bentuk penghormatan. Tidak menyangka anjing penjaga kalian tidak melepaskan orang. Siapa yang kau sebut anjing? Siapa yang kau sebut anjing?
Ini adalah Tuan Hu Yuan. Dia adalah orang penting yang kami undang. Tidak kenal? Benar-benar bertemu dengan tamu terhormat. Aduh, maaf, Huzong. Saya akan segera memecat anjing penjaga buta ini. Baiklah. Bawa pergi. Berhenti. Bos. Sepertinya grup Guan Hao tidak optimis. Orang tua harus berhati-hati. Sepanjang waktu hanya membahas investasi untuk pensiun dan kesehatan. Belakangan ini berita selalu melaporkan. Mereka mengorganisir internasional dan domestik. Mengelola properti adalah tipe pebisnis. Mengelola obat-obatan adalah tipe dermawan. Hanya beda satu huruf. Tapi beda 1000 mil. Anjing jahat ini membuatku kehilangan pekerjaan. Aku akan membunuhmu. Lepaskan dia. Pulang dan rawat anakmu. Terima kasih. Jadi haha, bos. Perusahaan kekurangan pegawai? Kurang satpam? Kekurangan anjing penjaga. Ini adalah yang paling saya kuasai. Haha. Banyak sekali uang. Keberuntungan sangat baik. Ini adalah barang sampah yang diberikan mantan suamimu. Iya. Dia ternyata adalah orang kaya tersembunyi yang membantu grup Marriott mengusir penghuni yang membandel. Bagaimana dia tiba-tiba bisa begitu kaya? Dia mencari wanita kaya. Tidak mungkin, hanya dia seperti itu. Dia menemukan harta karun. Mungkin saja. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tanyakan saja? Ini agak sulit, ya. Bagaimanapun, saya pernah memperlakukannya seperti itu. Ngomong-ngomong, kita kan masih punya anak. Bagaimana dengan anaknya? Kenapa tidak ke rumah sakit? Bagaimana dengan anaknya? Kenapa tidak ke rumah sakit? Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Dia sudah tertidur. Tidur di dalam kamar? Kalau tidak nyaman, saya pergi dulu. Dia hanya merindukan ayahnya. Dia sering menangis sambil bilang merindukanmu. Setelah itu, dia tertidur. Ada apa? Minum alkohol? Aku tidak minum alkohol. Lalu mau bagaimana? Tanpa kamu, aku tidak tahu bagaimana hidup, karena aku merindukanmu. Jika sudah minum, istirahatlah lebih awal. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kita sudah menikah. Oh, ya ampun. Ini jus yang dihancurkan sendiri oleh anakmu untukmu. Dia bilang harus ditinggalkan untukmu. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Aku sedikit pusing. Maka kau harus istirahat sebentar. Apakah kau terlalu lelah akhir-akhir ini? Mungkin ada situasi seperti ini juga terakhir kali. Jadi, apakah kamu pernah berpikir tentangnya? Tidak. Apakah kamu baru-baru ini mengenal wanita kaya? Apa itu Du Ziqiang? Seorang pengemis. Bercanda, kan? Dia memberiku tempat duduk. Anakku? Apa itu anakku? Apakah itu mahal? Apakah kamu tidak tahu? Itu hanya sebuah harta. Apakah sudah kamu jual? Di mana kamu menyembunyikannya? Jangan sentuh harta saya. Langit. Saya hanya khawatir tentang anak itu. Masih seperti babi. Dua orang tua.
rezeki dan kebahagiaan. Dapat rezeki, dapat rezeki. Tanpa kamu, aku tidak bisa hidup. Dia bilang harus disimpan untukmu. Lihat, lihat sini ya. Pesta diskon mainan anak-anak. Barang sisa dari produsen. Semua 1 yuan. 1 yuan, kamu tidak akan rugi. Tidak akan tertipu. Lihatlah. Ini pernah dibeli oleh ibuku saat dia pulang. Sangat mahal. Ini gaji 1 bulan ibuku saat itu. Bos, saya ambil semua ini. Saya tidak mau menjualnya lagi. Tidak mau. Jangan pergi. Saya ingin membeli mainan. Saya tidak mau menyerah. Tidak apa-apa kan? Hei, Dokter Wu, cepat datang ke sini sebentar. Saya punya seorang pasien di sini. Bantu aku memeriksa ini. Pak, sungguh maafkan aku. Aku tidak sengaja. Bukan urusanmu. Karena kesalahan sendiri. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa begitu tidak hati-hati? Apakah kamu baik-baik saja? Putriku, tidak apa-apa. Papa hanya tangan yang sedikit terkilir. Ini hal kecil. Kakak Sang. 10.000. Ini adalah ayahmu. Mengapa kamu juga di sini? Jika ada masalah, datangkan kepadaku. Jangan sakiti putriku. Ayah, kamu ngomong apa sih? Ini bosku, Gu Yuan. Aku tidak sengaja. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Lepaskan aku. Kamu, lepaskan aku. Lepaskan aku, cepatlah. Maaf, saya hanya melihat dia agak. Maka saya menyuntiknya. Apakah ayahmu agak seperti itu juga? Dia pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya. 10.000 maaf. Sebenarnya, jika ini terjadi pada orang lain, mereka pasti sudah meninggalkan semuanya dan pergi. Hanya kamu dan aku yang mengantar ayah ke rumah sakit. Cedera ayahmu ada hubungannya sedikit dengan aku. Aku akan bertanggung jawab. Kamu orang yang baik. Benar. Tadi aku melihat ayahmu agak familiar. Oh, mungkin saja. Dulu dia sering muncul di berita di televisi. Zhang Feipeng. Itu yang menjadi presiden dari grup Feipeng. Oh, itu seorang tokoh besar. Dia juga menjadi sorotan masyarakat pada waktu itu. Betul, nasib seseorang itu seperti ini. Sangat aneh, nasibnya sangat baik tahun lalu. Dengar suaranya, kamu tidak terlalu senangnya. Ayahku hanya orang biasa. Tapi dia ingin memberikan kehidupan terbaik untukku dan ibuku. Hanya saja keberuntungannya selalu buruk. Tapi tahun lalu dia tiba-tiba menghasilkan banyak uang. Keberuntungannya sangat baik. Dia mulai membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, membeli apapun yang dia inginkan, mulai berinvestasi. Seperti uang tidak pernah habis. Oh, bicara soal itu, tiba-tiba aku merasa cerita ayahku mirip denganmu. Meski begitu, masih kamu yang lebih berani. Maksudmu apa? Aku tahu kamu berinvestasi di grup Marriott hanya untuk menyelamatkan orang-orang seperti ibumu. Yang sakit parah, tapi tidak mampu membeli obat. Tapi sejak ayahku punya uang, dia sering tidak pulang setiap hari. Sikapnya juga mulai berubah menjadi sangat buruk. Dan dia punya wanita lain di luar sana. Ibuku memaafkannya untuk pertama kalinya setelah tahu. Tapi kemudian dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia meninggalkan kami. Maaf telah menyebutkan hal yang membuatmu tidak bahagia. Oh, jadi sekarang ayahmu berjualan di luar? Suatu hari tahun lalu, ayahku tiba-tiba pingsan. Awalnya kami pikir dia kurang istirahat. Lalu dia mulai muntah darah. Pingsan, dan setelah itu ayah mulai bertingkah aneh. Iya, kau juga sudah mengingatkanku berkali-kali saat aku pingsan terakhir. Dan dia terus-menerus memberi uang kepada orang lain secara cuma-cuma. Uangnya terlalu banyak. Tapi anehnya, dia malah membiarkan orang lain memberikan semua kekayaan mereka padanya. Kita semua berpikir dia gila. Dia selalu berbicara tentang tidak menginginkan uang di rumah. Uang terlalu menakutkan.
Kadang-kadang uang yang banyak mungkin juga tidak bisa menyelamatkan nyawa. Namun suatu hari dia tiba-tiba pulang di tengah malam. Setelah beberapa waktu, dia mulai merasa lebih baik. Semuanya menjadi normal. Benar-benar aneh. Kemudian, ayah saya membuka gerobak kecil. Dan setiap hari, dia sangat bahagia. Meskipun sekarang keluarga kita sangat miskin. Saya merasa sangat hangat. Juga sangat bahagia. Anak yang punya ayah itu baik ya. Iya kan? Kamu rindu orang tuamu? Ya, tidak apa-apa. Nak, nak, ayah sudah bangun. Semua baik-baik saja. Pulanglah dan istirahat dengan baik. Baiklah, baiklah. Mari kita cepat pergi. Ayo, Wan. Ayahku sudah lelah. Kami pergi dulu. Maafkan kami. Besok pergi menelan. Jangan berhubungan lagi dengannya. Akhirnya tidak akan bertemu selamanya. Kenapa? Apa yang saya katakan? Kamu harus dengarkan. Ayo. Hei Bos Wangkuan. Langkah terakhir untuk membeli grup Marriott. Masih kurang 20. Baik, saya akan mengurusnya sebentar lagi. Di mana keberuntungan saya? Keberuntungan saya kemana? Inilah barang berharga itu. Lihat dengan teliti. Tulisan di sini hanya 3 kata. Kurnia kekayaan. Kurnia kekayaan. Anak muda itu pasti mengandalkan benda ini untuk kaya. Jangan terburu-buru. Hati-hati jangan sampai rusak. Kamu bilang, bagaimana cara menggunakan surat kurnia kekayaan ini? Dia bisa mengeluarkan uang dari udara. Atau bisa digunakan sebagai uang saat membeli barang. Saya baru saja membeli tiket lotre. Dan menang. 1 juta. 10 juta. Tidak ada. Kemakmuran hoki, kemakmuran hoki. Buatlah uang 1000 yuan untukku. Ini juga tidak ada uangnya. Kamu pikir ini sihir? Maka katakanlah, bagaimana cara menggunakan kemakmuran hoki ini? Kamu katakan, apakah ini karena kita bermain kartu? Mungkin saja maksudnya. Benar ya? Ayo. Apakah itu kamu? Mencuri sambil berteriak. Huang Xiaoyang, aku bilang padamu ya, ini barang aku yang dapatkan. Kamu tidak boleh menghabiskannya sendiri ya. Sial, kamu benar-benar berani ya. Kamu yang kehilangan barang, tapi malah menyalahkan aku. Kamu itu penipu. Kamu masih bilang kamu manajer dari grup Marriott. Hanya seekor anjing penjaga. Kamu masih berani memarahiku. Aku ini adalah burung layang-layangmu. Anjing penjaga sampah. Biarkan aku memberitahumu. Kembalikan itu padaku cepat. Kau pasti gila. Pergi. Kembalikan harta padaku. Jika tidak kau kembalikan, aku akan menikahkanmu dengan putrimu. Iya. Jiu Dehui baru saja membalikan keadaan dalam keadaan sulit. Benar-benar kembali. Jiu Dehui baru saja membalikan keadaan dalam keadaan sulit. Saya butuh 2 miliar. Menerima transfer 2 miliar yuan. Halo Luo Guan. Uangnya ada. Halo, saya ingin bicara dengan manajer Anda. Kamu kan mantan suami yang gagal dari kencan buta? Kenapa bicara seperti itu? Ini adalah bos kami yang layani. Tentang kebahagiaan. Saya benar-benar tidak salah orang. Bos dari toko yang gagal, ya? Bersihkan mulutmu sedikit. Apakah aku salah bicara?
Apakah kamu masih ingin aku wawancara di sebelah kiri dan bilang bahwa otakmu bermasalah? Pergi saja. Bukankah kalian selalu menyebarkan pesan bahwa ingin mencari orang yang memberikan 20 juta kepada pejabat itu? Iya, itu baru berita bombastis. Aku mengenalnya. Kamu mengenalnya? Tidak mungkin. Orang sepertimu bisa mengenal orang besar seperti itu? Karena orang itu adalah aku. Jika Anda adalah orang penting itu, saya akan keluar dari sini tanpa busana. Nah, kalau begitu, Anda keluarlah dari sini tanpa busana. Anda benar-benar hadir sendiri. Terima kasih banyak. Anda benar-benar. Keluarlah dari perusahaan dengan tanpa busana. Pemimpin redaksi, saya salah. Tolong maafkan saya. Tuan Wu, Anda adalah orang baik yang tidak mengingat kesalahan kecil. Tolong maafkan saya. Saya yang bodoh. Apakah perusahaan Anda memecat Anda atau tidak? Itu urusan perusahaan Anda. Kesalahan sudah terjadi. Biarkan saja. Tubuh ini terlalu buruk. Mempengaruhi penampilan kota. MRU, Anda benar-benar seorang pria besar. Silakan masuk. Silakan masuk. Ini karena mata saya yang buta. MRU, dari Anda yang menyumbangkan 2 triliun yuan secara pribadi untuk membantu grup Marriott menyelesaikan masalah kecil, hingga Anda membeli grup Marriott dengan 3 triliun yuan, mengenai serangkaian tindakan yang mengejutkan ini. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Ini bukan tindakan yang mengejutkan. Saya hanya ingin segera mendapatkan perkembangan dan hasil yang lebih besar di bidang penelitian obat-obatan untuk lansia. Penelitian obat untuk lansia. Karena orang tua saya meninggal karena penyakit parah. Mereka tidak mampu membeli obat impor yang mahal. Dengan uang Anda yang banyak, bagaimana bisa? Saat itu saya juga dalam keadaan miskin. Maaf, saya tidak menyadari bahwa Anda pernah. Tidak apa-apa. Saya sungguh kagum dengan Anda yang bisa mengatakan seperti itu. Anda sungguh orang yang baik hati. Saya tidak berani memanggil diri saya orang baik hati. Saya hanya... Pak Hu, apakah Anda baik-baik saja? Pak Hu, ada yang bisa saya bantu? Aduh, kenapa kamu bergerak lagi? Kalau bergerak lagi, kamu akan mati. Kamu sudah bergerak semalaman. Lao Xie bilang apa? Jangan bicara sial. Pukul balik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dokter, bagaimana? Berikan kepastian. Maaf, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang sudah diusahakan? Hanya dalam beberapa jam. Tubuh yang sakit mengalami penurunan total akibat obat. Api yang dipadamkan tidak bisa diprediksi. Dia adalah harapan kami. Dokter harus menyelamatkannya. Saya tidak percaya. Sebagai orang tua, saya sudah di dalam negeri. Saya akan melaporkan di mana saja. Bersiaplah secara mental. Saya mohon, selamatkan dia. Selamatkan dia. Jude Hui Chai membalikan keadaan di tengah angin kencang. Saya butuh 400.000. Atau hitung 10 juta. Aku akan mengakuisisi perusahaanmu. Berikan saya 20 juta. Baik. Saya butuh 2 miliar. Aduh, sudah selesai. Selesai. Selesai, selesai, selesai. Ah, ada apa? Bos yang mana? Selesai? Uangnya selesai. Dokternya juga tidak bilang akan gilakan. Bilang apa? Tidak bisa. Saya harus hidup. Saya harus hidup. Saya harus hidup.
Kali ini pasti sampai ke Pasifik. Ah, terlalu bagus, akhirnya hilang. Pak, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Ah, baiklah. Bos harus banyak istirahat. Jangan berdiri terus ya. Tenang saja, semuanya sudah baik-baik saja. Bos Chen, saya pergi. Bos, ini adalah keberuntungan Prancis. Tidak, saya harus menyelamatkan diri. Terima kasih, Raja Wangkuan. Kalian pergi dan kumpulkan semua biaya untukku. Pergi. Baik-baik. Pak Bos, masakan olahan Anda telah menjadi salah satu dari 3 raja olahan di seluruh negeri. Bebas biaya 1 bulan 2 miliar. 1 tahun dengan mudah 24 miliar. Laporan untuk Pak Bos. Perusahaan Anda, Icon Food Technology, hari ini telah menyelesaikan pembiayaan putaran B senilai 10 miliar. Dan paten yang kami ajukan telah mendapatkan 250 paten di lebih dari 20 negara internasional. Bantuan hampir 10.000. Sementara itu, industri real estate lama baru saja mentransfer 100% saham dan industri lainnya. Dengan total pembayaran sebesar 120 miliar kepada kami. Setelah kami mengakuisisi Sinmu Real Estate, kami akan menciptakan proyek komersial merek bernilai tinggi Sinmu Wanjia Growth, ditambah dengan proyek real estate perawatan lansia dari Marriott Group. Diperkirakan bisa menciptakan kejayaan baru untuk merek lama. Kena. Segera hentikan semua proyek yang menghasilkan uang ini. Jual semuanya. Ambil semua uangnya. Cari cara untuk menghabiskannya. Saudara-saudara, semua toko di pusat perbelanjaan tidak lagi disewakan. Ah, mengapa? Kontrak yang baru saja kita tanda tangani tidak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan, saya akan menggugat kalian. Iya, kami sudah mengeluarkan begitu banyak biaya renovasi. Bagaimana mungkin bisa dibatalkan? Jangan terburu-buru ya. Meskipun kami tidak menyewa lagi, tapi gratis untuk kalian. Kemudian kalian tidak perlu membayar 1 rupiah pun. Ya, gratis. Tidak perlu mengeluarkan uang. Betul. Anda tinggal cukup jauh, kan? Ya, 1 jam dengan mobil. Maka perusahaan akan memberikan subsidi bensin setiap bulan untukmu. Itu benar-benar hebat. Pak, saya juga tinggal jauh. Saya juga tidak punya mobil. Naik bus saja membutuhkan waktu 2 jam. Naik MRT juga membutuhkan waktu 1 jam. Oh, perusahaan juga memberikan tunjangan. Apakah Anda punya mobil? Jika tidak, perusahaan akan membelikan Anda satu. Ah, belikan mobil untuk saya. Tidak perlu uang. Tidak perlu uang. Bos, mobil saya juga rusak. Tahun produksinya terlalu lama. Baiklah, kamu cuci saja. Terima kasih, bos. Bos, saya akan berlutut untukmu. Shiezong, kami sedang melakukan penelitian. Mengapa memanggil kita? Ada banyak botol dan tabung di sana. Tidak tahu kalau meledak. Saya takut. Jadi saya memanggil kalian. Ada apa sekarang? Pemilik memberitahu proyek penelitian kalian. Sekarang bagaimana? Kita sudah berusaha begitu banyak sebelum dan sesudahnya. Sekarang hasilnya sudah kelihatan. Sekarang kamu bilang saya. Bilang berhenti dan itu berakhir. Di masa depan, proyek penelitian ini akan menjadi milik pribadi kalian. Apakah ini benar? Memang benar, di masa depan, keuntungannya, semua akan menjadi milik pribadi kalian. Ini sangat bagus. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Saya bukan bos. Bos ada di bawah sini. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Bos baru saja melakukan siaran langsung, kamu juga melihatnya. Sesuai petunjuk Anda, kami membagikan saham proyek perawatan lansia secara gratis kepada para lansia di setiap daerah otonomi. Para lansia itu semua bersorak gembira. Masing-masing tampak muda beberapa puluh tahun. Ada yang langsung terbang dari kursi roda, berlari di jalanan. Bos, sudah beres. Saya sudah mencari berbagai gudang untuk menukarkan uang tunai. Bos, uang tunai disimpan di bank cukup baik. Kenapa kamu menyewa begitu banyak lagi? Rumahnya mahal dan tidak aman. Uang sebanyak ini di bank dapat bunga berapa banyak? Bos, proyek yang menghasilkan uang sekarang sudah berhenti. Jadi kami terus-menerus merugi dalam investasi proyek obat untuk lansia.
Di sini juga sama. Proyek ini harus dipertahankan. Tinggalkan sedikit dana di proyek itu. Cukup saja. Baik, bos. Silakan kalian istirahat. Proyek renovasi. Halo, Tuan Hu. Apakah kondisi saya ada perbaikan? Maaf, Tuan Hu. Dari pengamatan saat ini, kondisi orang tersebut tidak menunjukkan perbaikan sama sekali. Dan bahkan sedikit semakin parah. Tidak ada sedikit pun? Baiklah, terima kasih. Besok keluar. Bos. Lebih baik sekarang? Sudah lebih baik? Benar. Zhang Qing di mana? Sudah lama tidak melihatnya? Zhang Qing. Dia sudah keluar. Begitu tiba-tiba. Saat kamu sakit terakhir kali, dia tidak datang ke kantor. Hanya ayahnya yang datang untuk mengantarkan surat pengunduran diri. Setelah itu, tidak bisa dihubungi lagi. Mungkin dia merasa Anda kurang mampu. Anda lihat mulut saya ini. Mungkin perusahaan kita baru-baru ini mengalami sedikit masalah. Ayahnya merasa tidak stabil. Anak perempuan? Ya, ingin hidup tenang itu wajar. Bos, ada apa Anda mencarinya? Oh iya, saya berencana membagi semua uang ini kepada Anda. Bos, tidak perlu. Anda lihat, mobil, rumah, uang yang Anda berikan kepada kami sudah cukup banyak. Tidak disangka? Ya, orang ini sedang beruntung. Bos, tidak bisa dihentikan. Banyak pengusaha datang dari luar. Mereka semua datang untuk memberi kita uang. Bos akan membukanya untukmu. Kali ini, Pak Huanyi telah mentransfer atau memberikan semua bisnis menguntungkannya kepada karyawannya secara cuma-cuma. Dia juga membagikan banyak uang tunai kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. Dengar, dia akan kembali ke desanya sendiri dan masuk ke sekolah. Agar lebih banyak anak-anak di pedesaan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan lebih maju. Seorang yang sangat dermawan. Menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Akun Anda menerima transfer 20 juta. Menerima transfer 100 juta. Menerima transfer 1 miliar. Apa yang terjadi? Mengapa ada uang di akun saya lagi? Bicara? Bos, saya salah? Saya baru-baru ini melihat Anda memberi uang ke sana-sini. Memberikan saham kepada orang lain. Saya pikir Anda sudah gila. Tidak disangka Anda adalah seorang ahli. Anda telah melakukan banyak kebaikan. 1 menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100. Setiap orang mengakui kita memiliki jaringan. Maka akan ada banyak proyek baik yang datang ke depan perusahaan. Ada beberapa proyek yang sebenarnya cukup bagus. Dan saya menandatangani beberapa kontrak lagi. Atasan saya menghasilkan banyak uang lagi. Saya bilang tidak boleh menghasilkan 1 sen pun di perusahaan lagi. Kamu tidak mengerti? Mengapa? Mengapa pemilik bisnis tidak boleh menghasilkan uang? Saya adalah pemiliknya. Saya bilang tidak untung ya tidak untung. Bos, Anda bercanda, kan? Benar. Kamu ini bercanda apa? Saya memang benci. Uang. 10.000 adalah milik saya. Zhang Qing. Zhang Qing sudah datang. Biarkan kamu berbicara dengan baik dengan bos. Mereka bilang kamu sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sedikit lelah. Lagi kurus. Lama tidak bertemu. Kamu juga sepertinya kurus. Saya pergi ambil buah untukmu. Tanyakan pada bos. Tanyakan, tanyakan. Kude Huicai mengejutkan dengan kebalikan situasi. Kude Huicai mengejutkan dengan kebalikan situasi. Mengapa kamu bilang seperti ayahku? Hebat. Akhirnya kamu bangun. Bos. Aku dan Wang Xuan baru saja keluar. Ngapain sih? Ayo. Kamu buta ya? Gak tahu penampilan yang kayak gini. Gak tahu bentuk tubuh yang kayak gini. Ayo pergi.
Kamu tahu berapa khawatirnya aku tadi? Kalau bukan karena kamu bicara omong kosong, saya hampir mengira kamu sudah mati. Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar kamu menyebut ayahmu. Iya. Apa yang kamu katakan itu mirip dengan pepatah kuno ayahku. Harusnya adalah Jui Dehui. Jui Dehui itulah yang memberontak melawan arus. Ayahmu sekarang ada di mana? Datangkan dia ke sini. Aku tidak akan memanggilnya. Jika dia tahu aku di sini, dia pasti akan membawaku pergi. Mengapa? Tidak tahu mengapa juga. Dia menolak keras untuk membiarkan aku di tempatmu. Dia bahkan tidak memperbolehkan bertemu saat bekerja. Kamu tahu tidak? Kali ini aku melarikan diri. Melarikan diri. Dia mengurung aku di dalam rumah. Tidak memperbolehkanku keluar. Aku mendengar kabar buruk tentangmu. Kamu menggunakan tali panjang untuk memanjat keluar dari jendela. Begitu berbahaya ya. Kamu benar-benar di sini. Ayah, ayo, ikuti saya pulang. Ayah, ayo ayah. Saya tidak mau pergi. Kenapa tidak membiarkan saya meminjam 10.000? Dia orang baik. Oh, ayah, biarkan saya menemaninya. Saya mohon padamu. Saya mencintainya. Tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Kekayaan dan kebahagiaan ini bisa diubah menjadi uang. Uang berapapun bisa. 10 juta, 1 miliar, 100 miliar. Semua boleh, ambil saja. Kau adalah penjajah itu. Kemakmuran itu bukan yang kau berikan kepadaku. Wang Chen dari 11 An menangkap dia. Ayahmu. Hanya ayahmu yang bisa menyelamatkanku. Jangan pergi dulu. Mohon tolonglah menyelamatkan Ivan. Kalau dia tidak hidup lagi, saya juga tidak akan hidup lagi. Paman. Kekayaan bukanlah yang kau berikan padaku. Sekarang saya sudah mau mati. Kau harus memberitahuku apa yang harus dilakukan. Ayah. Baik. Aku bilangin sama kamu. Baik. Aku bilangin sama kamu. Mengapa kamu datang begitu pagi untuk bunuh diri? Ah, kamu sangat kurus. Aku sakit. Aku mau mati. Ini yang dipegang. Terima kasih. Jangan sampai terbawa angin. Seketika akan semakin takut. Ada lagi? Maaf. Ini yang terakhir uangku untuk membeli. Aku juga kehilangan. Kekayaan dan kesejahteraan. Sisa kisahnya sudah semua tahu. Saya mulai mendapatkan banyak uang seperti dia. Dan menjadi seorang pengusaha terkenal. Hingga di sekitar saya. Tapi sekarang kamu sudah baik-baik saja. Itu karena saya bertemu denganmu. Kekayaan dan kesejahteraan meninggalkan saya. Aku akan mengikutimu. Tapi mengapa hoki kekayaan ini mengikuti aku? Untuk menghindar dari hoki kekayaan. Kamu harus bertemu dengan orang asing yang bersedia memberikan seluruh kekayaannya padamu. Tapi aku hanya punya 10.000 rupiah saja di tubuhku ini. Artinya, kamu bilang, jika ada orang yang bersedia memberikan semua kekayaannya padaku sekarang, maka hoki kekayaan akan mengikutinya? Benar, ya kan? Dengan cara itu, Feng Fachai bertemu dengan tuan yang miskin. Evan, aku akan memberikan semuanya padamu. Aku akan memberikan semua harta yang kumiliki. Aku akan memberikan semua yang kumiliki padamu. Dengan begitu, kau tidak perlu mati. Tidak, tentu saja tidak. Dengan begitu, kau akan menjadi seperti aku. Tidak apa-apa. Selama. Maafkan saya Pak Kepala Sekolah. Saya tahu Anda tidak merawat saya. Sebenarnya, mengatakannya sekarang juga baik. Saya juga merasa lega. Tetapi saya pasti tidak akan melakukan hal itu. Saya tidak bisa menerima itu. Biarkan kamu mati. Aku juga bisa tidak mati. Aku tidak perlu kaya atau beruntung, kan? Tidak berguna. Kekayaan dan keberuntungan pasti akan mengambil nyawamu.
Kalau begitu, harus cari Pak Xie. Tidak, mereka juga tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau begitu, cari orang asing saja. Mengapa orang asing mau memberikan seluruh harta benda mereka kepadaku? Tidak apa-apa asal ada harapan. Kamu harus mencoba. Asal ada harapan. Kamu harus mencoba. Halo, bolehkah saya minta kartu identitas ini? Saya akan membayar ini untukmu. Kamu ada masalah ya? Dia bisa membawakanmu banyak sekali uang. Gila ya? Kamu orang apa sih? Ada berbagai macam orang. Tidak perlu. Bisakah kamu memberikan semua harta milikmu padaku? Lihat kamu juga cukup cantik. Berpikir juga cukup indah. Ya, dia bisa. Dia bisa memberimu banyak uang. Kamu punya banyak uang. Apakah kamu butuh sedikit dari kami? Halo, maaf, kamu bisa memberikan seluruh harta ini kepadaku? Saya bisa membagikan semua perusahaan saya kepadamu. Evan, mengapa kamu datang ke sini? Kejutan, mengapa kamu datang ke sini? Ayahmu pernah datang ke tempat ini, kan? Jangan lakukan hal bodoh, ya? Jangan pedulikan dia. Apakah orangnya sudah datang? Hasilnya, datang sekelompok orang. Mereka membawa kartu kredit dan uang. Apakah ini bukan seluruh harta mereka? Pak, mari kita pulang ke kamar, dingin di sini. Banyak pengusaha datang ke bawah untuk berinvestasi di perusahaanmu. Mereka bilang mereka akan mengikuti proyek apapun yang kamu lakukan. Kenapa? Karena mereka merasa pemiliknya pandai dalam pemasaran, pandai dalam mengelola dan mempromosikan, sangat hebat. Pasti akan menghasilkan uang bersama kami. Tidak masalah. Aku harus bertahan hidup. Ivan tidak apa-apa. Kita perlahan-lahan. Kita bisa menunggu. Jangan mendekat. Sejak aku pasti akan mati. Maka aku akan menggali dengan terbuka. Dan mati dengan gemerlapan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan usahamu? Saya ingin meneliti roda sepatu. Kenapa? Saya bekerja sebagai pengantar makanan. Mengantar makanan itu sangat melelahkan. Hanya tertinggal 1 detik, tidak dapat uang. Saya ingin membuat roda sepatu yang bisa melewati semua rintangan dan bisa naik tangga secara otomatis. Ide ini bagus. Berapa banyak yang dibutuhkan? 1 juta. Kami akan mempelajarinya. 100.000 juga bisa. 1 juta tidak cukup. Setidaknya 1 miliar. 1 miliar. Apa yang harus kamu lakukan untuk memulai bisnis? Kaos belacu empuk. Apa itu? Pasti ini sangat tipis. Melindungi diri sendiri dengan rapat. Kamu bekerja apa? Petugas keamanan kompleks. Membutuhkan perlindungan sekelas ini? Sekarang pemiliknya semua sedang marah. Ibu saya tidak merasa tenang dengan pekerjaan ini. Dia ingin saya kembali ke kampung halaman. Baiklah, biar ibu merasa tenang. Bagus, kamu butuh berapa banyak uang? 1 juta. Apa yang bisa diteliti dengan itu? Berikan dia 2 miliar. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memulai usaha? Apa yang ingin kamu lakukan untuk memulai usaha? Setelah memakan pil tersebut, baru hubungi tim. Kamu kerja apa? Saya adalah pekerja di proyek di Jiangsu. Bos tidak mau mengeluarkan uang. Saya berharap jika ada pil seperti itu. Setelah memakannya merasa tua. Dia tidak akan membeli Mercedes besar. Dia akan menukarkan Mercedes besarnya dengan risiko kita. Begini, kamu siapkan 1 miliar untuk dia. Biarkan dia meneliti pil ini sedikit lebih banyak. Baik, terima kasih. Bos kalian bulan ini masih menunggak gaji kalian. Berapa banyak yang terutang? 4.000. Ini 200.000. Kembali dan kirimkan. Terima kasih, terima kasih. Tuan Hu Yiwan sekali lagi mengejutkan seluruh negeri. Dia mendirikan Yayasan Kewirausahaan Hu Yiwan, agar semua orang yang memiliki ide, kreativitas, dan mimpi bisa memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Saya seorang dokter. Tidaklah, saya bisa mengobati. Saya memerlukan banyak uang untuk membeli peralatan profesional, agar dapat menyelamatkan pasien-pasien saya. Oke, benar. Kami percaya bahwa Pak Hu Yiwan dapat mewujudkan impian semua orang. Maka ayo, semua teman-teman, selama kamu berani bermimpi dan berani bertindak, jadi hubungi Yayasan Kewirausahaan Bapak Hu Yiwan.
Ivan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bos. Belakangan ini uang yang kita belanjakan sekitar 200 miliar. Apakah ada terlalu banyak kelebihan? Dan dalam proyek pengembangan obat untuk orang tua, kita terus-menerus mengalami kerugian. Kita bisa merapikan ini. Tidak apa-apa. Selama aku tidak mati, kita akan memiliki uang yang tak terbatas untuk hidup yang baik. Dulu orang tua saya sering bilang, ketika mereka tua nanti, mereka akan datang ke tempat ini, tanpa menambah beban apapun untuk saya. Tapi tidak terpikirkan. Belum datangnya. Tidak apa-apa. Masih ada share. Bos, Anda sudah sangat lelah belakangan ini karena urusan dana kewirausahaan. Tentang proyek panti jompo, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan mengurusnya. Ini adalah tempat yang selalu ingin dikunjungi orang tua saya. Mereka bilang panti jompo adalah tempat terakhir bagi orang tua, yang dapat memberikan lebih banyak kasih sayang kepada mereka. Jadi sekarang saya memiliki kemampuan. Selama ada kesempatan, saya pasti akan terlibat langsung. Apa yang berisik di luar? Kalian semua pergi dari sini. Hei, kau wanita tua. Jangan kurang ajar. Jangan sekalipun kamu berpikir, aku tidak akan menjual orang tua dan anak-anak di sini. Keluar dari sini. Panti asuhan sekecil ini, tanpa perlindungan bosku. Apakah kamu bisa masuk? Apakah hati mereka semua sudah dimakan anjing? Orang tua yang menjadi yatim piatu di sini sudah sangat miskin. Mesia, saya dengar kamu itu orang yang keras. Untuk sebuah panti asuhan yang kecil, kamu mengumpulkan 20 juta yuan sekaligus. Setidaknya saya masih ingin menjadi orang baik. Hei, orang baik. Itu lebih baik bagi orang-orang tua dan anak-anak itu. Aku tidak akan membahayakan mereka. Aku hanya akan mengumpulkan mereka. Menjadi seorang streamer. Menjadi seorang bintang atau semacamnya. Hanya menggunakan orang-orang malang ini untuk pamer. Untuk menghasilkan uang untuk kalian. Mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Kamu juga bisa mendapatkan uang 2 sekaligus. Tidak bisa sepakat. Jangan bicara dengan saya. Pergilah. Pergilah sekarang. Maafkan kata-katanya. Biarkan wanita tua ini menunjukkan keterampilannya di sini. Jika dia tidak mau, dia memukulnya sampai setengah mati. Kau berani? Aku akan membunuhmu. $10.000. Jangan pernah berpikir. Lansia dan anak-anak di sini tidak akan kau jual. Pergilah dari sini. Panti asuhan kecil seperti ini. Tanpa perlindungan bosku. Kamu bisa mendengarkannya? Apakah hati nurani orang-orang ini dimakan anjing? Anak yatim piatu di sini sangat mengganggu. Sudah cukup mengerikan. Miss kecil, aku dengar kamu itu orang yang keras. Panti asuhan kecil seperti ini. Mendapatkan 20 juta dalam sekejap. Setidaknya aku masih ingin menjadi orang baik. Hei, orang baik. Itu lebih baik untuk para lansia dan anak-anak. Aku tidak akan merugikan mereka. Aku hanya ingin membentuk sebuah grup untuk mereka. Menjadi seorang host. Menjadi seorang artis atau apapun. Jadi, mereka yang malang ini hanya dijadikan tontonan. Untuk menghasilkan uang bagi kalian. Mereka berhak untuk mendapatkan uang. Kalian juga bisa mendapatkan uang. 1 batu 2 burung. Bagaimana? Tidak ada kesepakatan. Jangan bicara lagi, pergi saja. Segera pergi dari sini. Maaf, datang. Biarkan wanita tua ini mengasah keterampilannya di sini. Jika dia tidak mengasahnya, dia akan memukulnya hingga mati. Kamu berani. Aku akan membunuhmu. Jangan kau pikirkan. Lansia dan anak-anak di sini tidak akan aku jual. Kau keluar dari sini. Orpanage kecilmu ini. Tanpa perlindungan bosku. Kau bisa bertahan? Kau dan orang-orang ini? Hati nuranimu dimakan anjing semua? Orpanage ini benar-benar mengganggu. Sudah cukup menyedihkan. Nona kecil, saya dengar kamu adalah orang yang keras. Panti asuhan sekecil ini. Tiba-tiba mendapatkan 20 juta. Setidaknya. Saya masih ingin menjadi orang baik. Hei, orang baik. Itu lebih baik untuk para lansia dan anak-anak. Aku tidak akan membahayakan mereka.
Aku hanya akan mengumpulkan mereka. Menjadi seorang streamer. Menjadi bintang atau semacamnya. Hanya menggunakan orang-orang malang ini untuk pamer. Mendapatkan uang untuk kalian. Mereka berhak mendapatkan uang. Kamu juga bisa mendapatkan uang. Bagaimana kalau kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus? Tidak akan mati di satu tempat. Jangan bicara padaku lagi. Pergi. Segera pergi dariku. Maafkan aku. Ayo. Biarkan wanita tua ini menandatangani di sini. Jika dia tidak mengikutinya, dia akan menghantammu setengah mati. Kamu berani? Aku akan membunuhmu. 10.000. Baiklah, bangunlah. Bangunlah. Bisa kamu memelukku lagi? Maaf. Anak, aku masih tidak bisa mempertahankanmu. Apakah kamu begitu kejam? Aku akan segera mati. Tapi uang untukmu dan anak akan segera aku kirim kembali. Orang bernama Peng yang kutemui berkata dia hampir mati. Sangat besar dan sangat sembrono. Sekarang aku punya uang. Lihat, kau belum datang memintaku. Bosku, Ziwei, benar-benar. Dia akhir-akhir ini menghabiskan uang seperti air mengalir. Apa dia sudah gila? Ah, kalau begitu, bagaimana dengan kita berdua? Lagi pula, bos tidak mengambil uang. Aku tetap akan menjalankan perusahaan sendiri. Kamu bagaimana? Kalau begitu, aku akan ikut kamu saja nanti. Ingin melihat lebih banyak drama pendek yang menarik? Bergabunglah dengan kantor berita drama pendek yang populer. Sebuah komunitas yang khusus membagikan drama pendek. Sumber terbaru diperbarui setiap hari. Scan kode QR di WeChat untuk bergabung. Itu bisa dilakukan. Tidak, kamu adalah mahasiswa berprestasi. Tangkap layar saja. Ada apa ini? Tidak menjaga anak itu, ya? Kembali begitu cepat. Anak itu, ya, sikapnya baik. Kamu sangat menyukainya. Tidak peduli apa kesulitan yang kamu hadapi, jangan menyerah. Aku tahu dia adalah mantan suamimu. Aku tahu dia tidak bisa meninggalkan anak-anak. Aku juga tahu kamu sangat membutuhkannya. Tapi ini bukan alasan untuk kamu menyiksanya. Pria busuk mencium aroma mantan. Akhirnya kamu berani datang mencariku. Apa maksudmu aroma mantan? Atau ini parfum saya? Saya sudah bilang Hu Yiwen. Orang itu lembut hati. Saya menangis, ribut, dan menggantung diri. Dia pasti akan mendengarkan saya. Dia mendengarkanmu. Kamu mendengarkan saya. Siapa yang memanggil orang jahat? Apakah kamu ayahnya? Tidak sia-sia aku melahirkan anak. Uang ini aku pegang. Tunggu aku balik modal ya. Kita akan pergi bersenang-senang. Siapa itu? Wang Kuan. Wang Kuan yang mana? Huang Kuan. Tuan Wu, obat baru yang diteliti oleh perusahaan Anda segera diluncurkan. Apakah harga obat benar-benar semurah yang dikatakan sebelumnya? Ya, kami menjamin setiap orang tua dapat menggunakannya. Tahun ini Anda benar-benar sebuah keajaiban, bukan? Saya lebih memilih untuk tidak memiliki keajaiban ini. Direktur Hu selalu bekerja dengan rendah hati. Setiap orang memiliki kesalahan masing-masing. Yang saya lakukan hanyalah memenuhi niat seorang anak. Rendah hati dan realistis. Tuan Hu, Anda benar-benar adalah sebuah keajaiban di dunia saat ini. Sebuah legenda besar. Tolong percayalah pada tugas penting pekerjaan kami. Tolong percayalah pada hati nurani Tuan Hu. Tolong percayalah pada semua anak di dunia. Ayah dan ibu. Saya akhirnya berhasil. Jika kamu seharusnya hidup, akan begitu bagus.
Maukah kamu beristirahat sebentar? Pak Bos tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan Pak Xie? Barusan saya kembali dari rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Anggota keluarga di sana bilang, obat-obatan untuk lansia memiliki efek samping. Setelah lansia menggunakannya, bukannya membaik, malah menjadi lebih buruk. Apa? Buruan lakukan survei. Lakukan peninjauan ulang. Bos, bagaimana situasinya? Sangat serius. Bagaimana mungkin? Kami sudah melakukan percobaan klinis begitu banyak kali. Datanya semua bagus. Data percobaan klinis tidak ada masalah. Tapi setelah daftar, hasilnya sangat buruk. Banyak orang tua setelah meminumnya langsung pingsan. Buruan hentikan penjualannya. Ya, sudah dikatakan terlalu mahal. Masih harus menenangkan keluarga. Kami sudah memberikan kompensasi besar. Sekarang perusahaan kami tidak punya uang. Uang bukan masalah. Saya harus pergi sendiri. Saya harus meminta maaf kepada semua keluarga. 10.000 kamu tidak boleh pergi. Bos, di pasar ada obat baru lagi. Obat pencahar apa? Ini dia. Ini adalah obat yang sangat efektif. Hasilnya sangat baik, dan bahkan bisa menyembuhkan efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan kita. Benarkah? Itu sangat baik. Ini bisa membantu para lansia. Tapi harganya sangat mahal. Tidak masalah, beli saja. Beli lebih banyak, kemudian berikan kepada para lansia. Baik, saya akan segera menanganinya. Baru saja Jue Dehui mengejutkan lawan-lawannya. Saya butuh 2 miliar. Ah, kenapa tidak ada respons ya? Apakah terlalu banyak? Baru saja Jue Dehui mengejutkan lawan-lawannya. Saya butuh 1 miliar. Sedikit lagi ya. Tidak mungkin, sebelumnya berapapun bisa. Tetap harus ada batasnya. Ban punya batas juga. Bukankah benar? Jude Huicai membalik keadaan melawan angin. Saya butuh 2 juta ya. Apakah benar-benar menghabiskan uang simbol kaya? Anda saat ini karena terlalu serakah. Kuota sudah habis. Besok adalah hari kematian Anda. Jangan. Besok sudah mati. Juga cukup baik. Bisa bertemu dengan orang tuaku. Jangan, jangan. Aku tidak mau kau pergi dariku. Hanya saja, aku sedikit merindukanmu. Semua kesalahan yang aku lakukan, harus aku tanggung sendiri. Jangan begitu. Kau juga tidak tahu akan seperti ini. Kau begitu. Kau pergi dan ambil semua harta pribadiku. Membayar ganti rugi kepada keluarga-keluarga yang terluka. Aku hanya bisa melihatmu 1 hari lagi. Pedagang licik. Sosok keji. Ada banyak orang di luar sana. Pak Bos. Semua orang bertanya apa yang terjadi. Semua orang berkata apa. Semua orang mengatakan bahwa obat-obatan berharga ini dikembangkan oleh perusahaan kita. Apa? Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah strategi liga kami. Apa maksudnya? Oh, dia terus-menerus berkata, hai, katakanlah tidak masuk. Wang Kuan, kau bilang. Semua orang mengatakan bahwa kita memproduksi obat tekanan darah rendah untuk memperoleh perhatian, untuk memperoleh kepercayaan, dan kemudian memproduksi obat tekanan darah rendah untuk membuat orang sakit. Dan perusahaan kita memproduksi obat tekanan darah tinggi. Maka mereka harus membelinya. Secara keseluruhan, semua orang mengatakan bahwa kita adalah penjual curang. Ini adalah cara jahat untuk menghasilkan uang. Tapi kami tidak pernah merencanakan seperti ini. Siapa yang akan menyakiti saya? Tidak. Saya harus pergi menjelaskan. Menjelaskan kepada semua orang. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Biarkan saja, benar-benar bodoh. Membunuh harus membayar nyawa. Hentikan balik. Maafkan kami semua. Kami mohon maaf terlebih dahulu. Kami juga tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Semua orang jangan terbawa emosi. Semua orang percayakan kepada kami. Kami sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dengan menggunakan obat murah dan obat mahal. Semua orang jangan terbawa emosi. Jangan buang barang sembarangan, semuanya gila. Aku lebih gila dari kalian. Jangan bergerak, jangan bergerak. Semua harap tenang. Bahkan jika aku kehilangan segalanya,
Aku akan mengganti kerugian kalian. Tolong percayalah pada kami. Semua jangan sampai tertipu olehnya. Dia adalah orang yang buruk. Hidupku benar-benar menderita. Huan Yi ini adalah seorang penipu. Huan Yi ini sungguh tidak berhati nurani. Setelah tiba-tiba kaya, dia meremehkan aku. Dia ingin bercerai denganku. Jika kau meremehkanku, itu sudah cukup. Dia bahkan bilang anak itu bukan milikku. Kamu berbohong, anak itu sebenarnya adalah anakmu dari pria lain. Dengan siapa itu, Bang? Lihatlah semua orang. Aku tahu orang yang tidak bertanggung jawab ini akan menghina aku. Aku sengaja melakukan tes keperkawinan. Anak kandungku. Anak kandungku. Laporan ini pasti palsu. Kau yang tidak punya hati di dunia ini, memberi sedikit uang lalu ingin menyingkirkan aku. Kau, wanita ini. Kau bicara sembarangan. Bagaimana kau bisa berbicara sembarangan, wanita ini? Jelas-jelas kau yang melahirkan anak dari pria lain. Lalu menikah dengan Hu Yuan. Ini yang telah menipu Hu Yuan dari sisiku. Dia masih ingin membuatnya menjauh dari kita berdua. Kamu, kamu ngomong sembarangan. Ayo buka matamu dan lihat. Wu Yuan orang jahat ini. Dia bahkan bilang jika aku mencarinya lagi, dia akan mengirimku ke luar negeri, dan mengirim anak itu ke panti asuhan. Ya Tuhan. Mengapa hidupku begitu pahit? Ah, apa hakmu memukul diriku? Katakan, apakah anak itu kamu yang kirim ke panti jompo? Apakah kamu sudah memberi uang lagi? Dia baru mau bicara untukmu. Kakak Xiao Xiang sudah mengirimkan bukti ke ponselku. Apakah kau mau melihatnya? Semua masih ingat dengan kakak wangi kecil itu, kan? Ya, itu rumah tangguh yang meminta 20 juta yuan itu. Kakak wangi kecil itu jelas-jelas meminta 20 juta untuk membangun pemukiman kuno. Pecah, membangun pemukiman kuno juga harus ada yang percaya, kan? Lalu, apa fungsi rumah jompo itu? Pastinya semua sudah tahu, kan? Itu adalah Hu Yiwa. Dia ingin menjual anakku. Saudara-saudara sekalian, tolong bantu aku, wanita lemah ini. Haha, cukup. Tidak tahu siapa bajingan yang membunuhku. Syukurlah aku masuk 100 besar seni bela diri nasional. Masih bisa bertahan. Bertahan dia bisa. Tapi aku tidak bisa. Angkatlah. Di mana orangnya? Jadi bagaimana? Ah, turunlah. Jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Dia orang baik. Aku mohon, jangan pukul aku. Dia bukan orang baik. Kamu juga bukan wanita baik. Jangan pukul dia. Ayo serang aku. Sakit hati. Kalau sakit hati, katakan saja. Dia hanya ingin harta atas namaku. HMPH. Hahaha. Uang-uang ini seharusnya milik kita. Keluarga kita. Kamu bunuh semua. Siapa yang mengirim keluarga pasien ini? Siapa bos kalian sebenarnya? Mengapa bertanya banyak saat sudah diambang kematian? Bunuh aku. Kamu tidak takut mati, kita akan tidak mengenaimu. Lagi pula kamu akan mati juga. Lalu, kamu sanggup melihat wanita ini mati? Jangan dekati dia. Aku sendiri. Belum tanda tangani? Tanda tangan dulu, bunuh kemudian. Kau datang padaku. Begitu cantik. Gadis dengan tubuh sebaik ini. Ini benar-benar pertama kali aku menemui. Jangan sentuh. Aduh. Aduh. Hei bos. Sudah beres.
Bangsat. Bangsat. Cepat lepaskan aku. Bos. Tolong lepaskan aku, bos. Ah ah. 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 Semua perawatan medis sendi. Belum pernah seperti ini. Xiao Bai sudah dibawa ke rumah sakit. Kawan Xiao Bai, ada orang yang mengejar kita di mana-mana. Mari kita dekatkan. Dokter-dokter, tolong kami. Saya terluka. Jika tidak segera disembuhkan, akan terlambat. Maaf, Tuan, di sini adalah klinik swasta berkelas. Tidak melayani orang luar. Dokter, Anda tampak tidak peduli. Tolong selamatkan mereka. Aku masih bisa bernapas. Tolong lihat dulu Lao Xie. Tidak bisa diselamatkan. Lao Sue, jangan menakutiku. Lao Sue, cepat bangun Lao Sue. Dokter. Kumohon selamatkan Lao Xie. Tuan Hu Zong. Anda mengenal saya. Tentu saja, kita sudah pernah bertemu. Itu adalah modal usaha Anda, yang telah membantu saya. Sekarang tempat saya sudah menjadi klinik pribadi. Anda terluka parah sekali. Cepat, masuklah, cepat masuk. Lao Xie, jangan takut padaku. Dokter Ren, bisakah kamu menyelamatkannya? Tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Tuan Hu. Aku tidak akan membiarkannya mati. Ini apa? Jangan gerakan dia. Dia adalah iblis. Kenapa kau? Dia bisa menyelamatkanmu. Kau tidak perlu mati. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya merugikan orang lain lagi. Dokter Ren, terima kasih. Aku tidak perlu diselamatkan. Memangnya, aku sudah berencana untuk mati hari ini. Kamu adalah... Baik. Aku tidak bisa membiarkan iblis ini menyakiti kamu lagi. Ah, aku mengerti. Kamu bilang apa? Iblis apa? Perusahaan Wang Huan sudah aku serahkan padamu. Meskipun tidak punya banyak uang. Tapi saya tetap berharap kamu bisa melanjutkan proyek obat ini. Saya memang agak berat meninggalkanmu. Tanpa saya, kamu juga harus hidup dengan baik. Dokter Ren. Lagi pula saya juga akan mati. Simpan ini untuk orang yang membutuhkan. Tidak menyangka saya telah menjadi orang baik seumur hidup. Akhirnya, ini adalah yang terbaik dariku. Bos Wang. Kak Wang. Jangan baper, kita tidak akrab. Ada apa? Mau uang lagi? Uang yang diberikan terakhir sudah habis. Bisa tidak jika Anda memberikan beberapa ribu lagi? Ternyata tamak. Pak Hu seharusnya memperbaiki arena lebih awal tahun itu. Tidak membutuhkan banyak uang. Pak Hu itu terlalu baik hati. Terlalu baik terhadap kalian. Bukan begitu. Pak Hu. Dia memang mendapat balasan dari kejahatannya. Kita semua tahu. Bos Wu adalah orang baik, tapi orang baik tidak mendapatkan balasan yang baik. Saya tidak peduli dengan itu. Aduh, Anda begitu kaya. Bisa jadi orang apa saja. Ah, saya memang kaya. Uang saya banyak tidak habis-habis. Tapi tidak ingin membuangnya untuk Anda. Tuan Wang. Apa maksudmu ini? Pergi. Kalian berdua jangan pernah muncul di depan saya lagi. Wang Kuan. Jangan berpaling dan tidak mengakui orang. Iya, kalau bukan karena saya, kamu tidak akan punya kesempatan duduk di posisi ini. Jangan meruntuhkan jembatan setelah menyeberang. Saya duduk di posisi ini hari ini. Saya mengandalkan otak saya, bukan kemampuan. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Usir dia keluar. Saya memberi kalian begitu banyak uang karena saya baik. Kalian menghabiskannya karena kalian serakah. Lepaskan. Bajingan.
Aku akan mengungkapmu. Aku akan memberitahu semua orang siapa sebenarnya yang menaikkan harga. Satu jari menuduh. Kamu adalah seorang pengkhianat, seorang pengecut yang serakah. Saya tidak tahu apakah orang itu sampah manusia, tapi saya akan seperti kalian. Hanya saja seorang pengangguran, karena kau tanpa belas kasihan. Maka jangan salahkan kita kalau tidak bermoral. Pergi mendapatkan rambut. Mendapatkan rambut dapat membantu. Tapi jangan bawa anak-anak kalian ke rumah saya. Kamu pengecut. Tidak apa-apa. Memangnya anak ini kita juga tidak terlalu peduli. Apapun yang akan kamu lakukan padanya, terserah kamu. Begitu? Jika begitu, aku lega. Maka kau bisa mati saja. Matilah. Tidak mungkin. Kita akan hidup untuk membongkar semua perbuatanmu, kan? Saya rasa kalian tidak punya kesempatan saat kalian menungguku di luar tadi. Apa maksudmu? Baiklah, jangan bicara lagi. Semua yang kalian katakan hari ini, masihlah kata terakhir. Aku bahkan terkejut. Ternyata membunuh. Ini bukan pertama kalinya aku membunuh. Semua pertunjukan adalah milikku. Lepaskan. NV penyakit terbaru di luar negeri. Hari ini sudah terkendali. Obat yang dikembangkan melalui penelitian medis telah mencapai hasil tahap awal. Penyakit bersiap untuk mencari berbagai cara kerjasama. Bagus sekali. Sekiranya penyakit ini bisa menyebar ke dalam negeri, saya menguasai sesuatu. Ingin kau berisik. Hahaha. Hei. Segera carikan saya seseorang dari Kaifei Pharmaceuticals. Silakan masuk, Wang Dong. Zhang Zong sudah menunggu di dalam. Zhang Feipeng. Kenapa kamu di sini? Kamu bicara seperti itu? Maaf, Zhang Zong. Saya akan segera mengusirnya. Susah sekali. Masih ingat saya? Zhang Feipeng, orang tidak banyak. Zhang, Anda sudah keluar dari istana dan masuk ke dunia. Ternyata benar-benar orang yang berjiwa. Dulu Anda adalah orang hebat di dunia bisnis. Anda seperti hurang itu. Bos Anda yang dulu. Hu Yiwan. Benarkan. Tidak usah. Dia bagaimana? Bisa beruntung seperti Anda. Dia tidak pantas memiliki nasib baik sepertiku. Apakah Anda mengenalnya? Menyebabkan putriku terlalu sedih. Pergi meninggalkanku. Sendirian pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Saya sangat membencinya. Meninggal saja masih menipu orang. Kamu adalah ayah Zhang Qinya. Tidak. Bisa bersikap rendah hati dan berani. Pikiran yang cermat. Tidak heran kamu bisa menipu Hu Yiwan. Menyimpan seluruh kekayaannya. Hebat. Jangan heran, orang yang ingin bekerja sama denganku. Tentu saja aku harus menyelidiki dia sampai tuntas. Santai. Tahu kenapa aku setuju untuk menemuimu? Karena kamu bukan manusia. Kamu bukan manusia. Cukup kejam. Cukup licik. Orang seperti ini masih layak bekerja sama dengan saya ya. Bagaimana dengan Anda, Pak Zhang? Saya ingin mengendalikan nyawa seluruh umat manusia di tangan saya. Bagaimana dengan Anda? Seperti pikiranmu. Masukkan virusnya. Hahaha, seperti yang para pria mulia ini putuskan. Aku kasih kamu 2 miliar. Kamu pergi investasikan di produksi obat. Cuma 2 miliar. Kenapa merasa kurang? Apa kamu mau mengeruk untung tanpa modal? Hanya masuk tanpa keluar. Aku bukan Hu Yiwan yang bodoh itu. Aku adalah Zhang Feipeng yang dulu berkuasa di dunia bisnis. Tidak. Proyek ini membutuhkan investasi yang besar. Investasi di kemudian hari. Apakah kamu khawatir saya tidak punya uang? Kalau begitu, saya akan tunjukkan. Perhatikan baik-baik.
Judehui bisa bangkit kembali di saat sulit. Saya butuh 10 juta. Lihat baik-baik, 10 juta. Begitu ajaib. Memang ajaib, aku bisa mendapatkan berapapun uang yang aku mau. Kamu memegangnya tidak ada gunanya. Jimat rezeki ini mengenali pemiliknya. Di tanganmu ini hanya selembar kertas tidak berguna. Abaikan saja dia, abaikan saja dia. Oh iya. Waktu itu di klinik. Tidak 16.000 juga bisa. Sama kan? Iya. Kamu adalah orang yang pintar. Harusnya sudah paham. Kenapa aku dan dia memiliki harta yang tak pernah habis. Kamu nanti akan jadi kakekku. Dewa kekayaanku. Hehehehe. Anakmu bisa diajar. Hehehehe. Kapan virus yang Anda kembangkan bisa dijalankan? Pak Gao, obatku sudah siap. Masih malu-malu minta bantuku? Baru saja tim ahli melaporkan bahwa obat yang kamu produksi tidak lulus uji kualitas. Kamu tidak mungkin ingin bermain trik yang sama dengan Lao Zi seperti yang kamu lakukan dengan Hong Yuan, kan? Menggunakan obat yang tidak memenuhi standar untuk merugikan orang, dan kemudian mengambil keuntungan dari situ. Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Jika begitu, cepatlah pecat semua pakar yang tidak berguna itu untukku. Ganti semua orang yang memenuhi syarat. Jangan mencari aku lagi, bro. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggumu. Bulin, pecat mereka semua. Aku yang akan mencari orang. Kakak, kali ini aku benar-benar menginvestasikan seluruh harta. Dan juga mengundang tim ahli terbaik internasional. Kali ini kualitas obatnya seharusnya bisa lolos. Sudah lolos. Kapan virusnya bisa sampai? Buruk bagi kamu, tunggu aja untuk menghasilkan uang. Terlalu bagus. Sekarang Emer baru saja berbicara dengan perwakilan farmasi. Mereka bersedia menawarkan 2 miliar untuk bekerja sama dengannya. Berinvestasi dalam proyek suplemen makanan Honey Latter. Terlalu tidak tulus. Kita bicarakan nanti. Suplemen itu benar. Setelah sakit berat, pasti memerlukan banyak suplemen. Pak Wang, kamu memang anjing. Bau aja tahu kalau tidak bisa dihirup. Tuan Zhang, Anda sangat dihargai. Bagaimana kalau Anda juga menyerahkan proyek suplemen kesehatan kepada saya? Lagi pula, kita sudah mulai bekerja sama. Apakah Anda masih punya uang? Jangan terlalu serakah. Berikan kepada orang lain. Saya punya. 20 miliar, saya tidak tertarik. Mengerti, mengerti. Uang yang bisa kita pinjam sudah habis dipinjam. Uang yang bisa dijaminkan juga sudah dijaminkan. Bahkan di pasar gelap kita juga sudah meminjam beberapa ratus juta. Setiap hari ada yang datang menagih utang. Mereka bilang jika kami tidak membayar lagi. Jika kami tidak membayar lagi, mereka akan melepaskan kami. Kamu mau apa? Kalau mau ganti rugi, kasih aku uang. Aku sudah berhutang padamu seumur hidup. Mana ada uang segitu banyak? Bos, apa kamu mau coba hubungi Zhang Zong? Dia punya banyak uang. Halo? Pengguna yang Anda panggil sementara tidak dapat dijangkau. Orang ini kemana? Sudah mati? Kapan bosnya akan datang? Datang? Datang. Bos, cepat lihat berita. Rumor. Sialan. Lihat ini, apa ini rumor? Hei. Baik. Pergi. Bos, cepat lihat. Ikan ini benar-benar ada. Beberapa waktu lalu dilaporkan. Pemilik NBA dari luar negeri. Bos. Ayo, datang untuk wawancara. Bos. Itu dia. Dia menipu berapa juta dan tidak mau membalikannya. Potong kepalanya. Ah ah ah. Tidak bunuh aku. Benar. Jangan bunuh dia. Hidup anjingnya adalah milik kita. Uang ada di sini. Kalian pergi saja. Kau beruntung. Ada yang membeli nyawa anjingmu. Pergi.
Aku percaya. Aku percaya kau benar-benar belum mati. Terlalu bagus. Kau sangat baik. Apakah kau juga yang memanggil Lao Xie? Dulu kau bahkan memanggil orang untuk membunuhku. Tidak, tidak. Jangan berpura-pura. Sudah diselidiki dengan jelas. Apapun tentang obat mahal atau obat murah, semua itu adalah ulahmu, bukan aku. Ini pasti mengingatkan aku tentang pekerjaanku. Kamu tak berani. Ada apa yang kamu tak berani lakukan? Bagaimana mungkin? Kamu belum mati dan aku sudah marah melihatmu. Kamu sangat sibuk, tidak punya waktu untuk hadir di pemakamanku. Jadi kamu tidak melihatku bangkit kembali. Bagaimana mungkin? Dihidupkan kembali dan kaya tanpa terbakar. Jadi kutukan saya telah dicabut. Penjelasan baik lainnya tentang perkembangan. Ternyata kalian semua bersekongkol untuk menyerang. Saya tidak pernah memiliki virus. Benar kan? Ditembak mati. Ini sikap yang ditutupi. Kita sedang melakukan keadilan atas nama langit. Kamu sampah. Tidak segan membunuh. Kamu pantas dihukum mati. Kamu. Istri Ivan. Maafkan aku salah. Bisa dimaafkan. Pak Lao Xie bisa? Bagaimana dengan banyak rakyat yang telah mengonsumsi obat berkualitas rendah? Selamat tinggal. Serahkan saja kepada pihak terkait. Baiklah. Tuan Wu, kali ini Anda bisa bangkit kembali, dan juga mengembangkan sekelompok obat yang efektif dan harganya terjangkau, juga menjadi yang terkemuka di dunia bisnis. Lalu, bolehkah saya bertanya apa penyebab dari keajaiban ini? Dahulu, saya mendirikan yayasan kreativitas, dan mewujudkan mimpi banyak orang. Sekarang mereka telah menjadi pendiri di berbagai bidang baru. Mereka memperoleh kekayaan dan sumber daya melalui usaha mereka sendiri. Mereka juga selalu membantu saya. Itu benar-benar merupakan siklus keajaiban. Kebaikan Anda di masa lalu juga mendapatkan balasan yang semestinya. Apakah Anda masih ingin menyampaikan sesuatu kepada semua orang? Mengumpulkan kebajikan dan kecerdasan. Hanya dengan kebajikan kita dapat mengumpulkan kekayaan.